Yuk ngopi, ngobrol pikiran. Baik pemirsa, kembali lagi di channel YouTube Cam On. Dan jangan lupa tentunya ada cleaning, subscribe dan like. Itu yang paling penting. Pendidikan berbasis budi pekerti. Mas Ato, budi pekerti apa yang harus kita lakukan di masa pandemi saat ini? Jadi saya berpikir masa pandemi ini adalah sebuah masa yang cukup berat untuk siapa saja. Sehingga saya maksud, ini kan cukup gampang. Misalkan ketika bapak dan ibu guru, anak-anak SD ataupun TK, maka tidak perlu memberikan PR yang begitu berat. Gitu. Cukuplah gitu. Misalkan berbasis budi pekerti itu yang saya maksud adalah anak-anak tolong hari ini sholat subuh berjamaah dan minta untuk difoto, misalkan gitu. Ini kan sangat mudah untuk dilakukan gitu, dan bisa dilakukan baik itu oleh orang tuanya maupun sama anaknya. Sehingga memaksa si orang tua harus Sehingga bangun memaksa itu untuk bangun. Contoh misalkan, ini kan hal yang sederhana. Gitu. Jadi bagaimana bisa bersimbiosis mutualisme. Orang tua juga bisa menggantikan peran guru ketika ada di rumah. Sebab yang jadi persoalan itu begini, di masa pandemi ini adalah tidak semua orang tua siap menjadi guru bagi anak-anaknya. Nah sekarang bagaimana caranya kira-kira yang orang tua pahami tentang bagaimana pendidikan untuk anak-anaknya, itu yang harus dimaksimalkan. Itu kan saya rasa mungkin kalau kita, ya saya sendiri atau Mas Ato sendiri punya anak, tentunya sudah ada semacam tugas yang berkala dari guru. Nah, tolong bikinkan bla 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 bla. Apakah itu juga satu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan berkarakter atau pendidikan yang berlaku tadi? Ada yang memang beberapa sebagian menyampaikan bahwa di masa pandemi ini kita butuh ada kurikulum darurat. Semuanya serba darurat. Saya sedikit agak kurang setuju secara pribadi. Ketika negara kita itu ditetapkan sebagai darurat COVID-19, tetapi pendidikan tidak bisa ikut dengan kondisi hari ini, sehingga kurikulum itu dipaksa untuk ikut kurikulum yang normal di masa pandemi. Nah ini kan yang kemudian jadi persoalan bagi anak, bagi orang tua dan bagi guru juga, karena tidak semua dalam tanda kutip misalkan guru-guru honorer, mohon maaf berapa sih penghasilannya, gitu. Kemudian di tengah pandemi dia harus boros kuota umpama, dia harus boros kuota. Ini kan jadi persoalan di mana persoalan ini kecil, tapi ini nggak muncul ke permukaan. Yang tadi mungkin saya agak sependapat pernak-perniknya seperti itu, gitu. Sehingga kos di dalam menyampaikan edukasi dengan cara daring misalkan, ini juga bukan kos yang murah. Mas Ato sendiri setuju nggak sih dengan konsep dari menteri yang mengatakan bahwa anak-anak tidak harus masuk sekolah dari masa pandemi ini, cukup dengan stay at home, virtual dan yang lainnya? Saya pikir terlepas apakah setuju ataupun tidak setuju, saya lebih cenderung adalah di masa pandemi ini bagaimana bisa memaksakan fungsi orang tua untuk bisa maksimal memberikan pendidikan kepada anak-anak. Di masa pandemi ini saya lebih cenderung ini adalah sebuah momentum bagaimana para orang tua bisa menjadi idola bagi anak-anak. Kapan lagi kita bisa kumpul berlama-lama dengan anak, dengan istri. Ini adalah sisi-sisi positif yang memang bisa menggugah bahwa melalui momentum ini bahwa kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, kita tidak perlu juga menyetujui pendapat si A ataupun pendapat si B, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi dengan arif. Dan lebih daripada itu, ketika ada sebuah pertanyaan, apa yang Anda lakukan untuk bangsa dan negara di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka cukup satu kata, jadikan diri kita sebagai orang tua bisa menjadi idola bagi anak. Tapi jangan lupa juga, tentunya anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan, dari mulai kelas 1, SD, SMP, SMK, atau yang sederajat SMA dan yang lain, sampai ketika perguruan tinggi. Mereka punya hak untuk mendapatkan itu semua. Tetapi seperti yang Anda sampaikan tadi, ya kan, ada upaya tanda kutip barangkali saya melihatnya dipaksakan dengan regulasi yang ada
harus instan anak-anak itu mengadaptasi dengan konsep spiritual dan yang lainnya. Tapi di sisi lain orang tua merasa bahwa ini berat bagi kamu. Ya, Harus di mana nih anak-anak? Ya, saya pikir kan- sebagai KPAI-nya tentunya perlindungan anaknya seperti apa nih? yang pertama bahwa anak ini kan tetap harus belajar, tetap harus belajar gitu. Dan belajar itu kan ada informal dan ada formal, Oke. kan gitu. Sehingga saya berpikir bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi, bisa mendorong fungsi orang tua itu mampu berfungsi sebagai guru bagi anak-anaknya. Ini yang saya kira jauh lebih penting. Iya. Gitu, bagaimana kira-kira transfer ilmu dengan guru-guru dengan orang tua bisa tertransfer dengan baik kepada anak-anak kita. Gitu, sehingga bahwa anak-anak di masa pandemi tetap dia mendapatkan nutrisi yang baik. Iya. Gitu. Nah, tapi untuk tidak juga memaksakan kurikulum yang memang kalau sudah begitu maka begitu, karena memang ada beberapa kurikulum atau mungkin mata pelajaran ini tidak bisa diterapkan kepada anak-anak ketika tidak melalui tatap muka. Ini kan tidak dengan tatap muka. Iya, betul. Contoh gitu. Sehingga saya lebih cenderung lebih pas ketika di masa pandemi itu anak-anak harus tetap diberikan edukasi yang berbasis budi pekerti. Gitu, yang berbasis budi pekerti. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa memaksimalkan peran orang tua untuk melakukan pendidikan secara informal. Oke, baik. Saya sangat setuju sekali. Ada sebuah hikmah besar di balik pandemi ini. Bagaimana anak bisa dekat dengan orang tua, bagaimana orang tua bisa melihat perkembangan si anak tiap hari. Tetapi apakah regulasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat juga pasti berimbas ke pemerintah daerah? Ya. Anda melihat bahwa apakah dinas-dinas yang ada di kita, entah itu Kemenag, entah itu dinas pendidikan, itu sudah semaksimal mungkin atau hanya pengejawantahan dari atas ke bawah saja? Ya, kita tinggal tunggu. Karena kan sampai hari ini, katakanlah yang tadi saya sampaikan bahwa hakikatnya kita itu tidak siap, tetapi dipaksa untuk siap. Gitu. Kira-kira kan seperti itu. Sehingga ini Pak berimbas pada kadang-kadang kita masih belum tahu ini kapan berakhir. Atau mungkin orang tua juga bertanya, kapan sih sekolah mulai masuk lagi efektif lagi? Kita juga tidak tahu. Jangan orang tua, gitu. Bapak guru atau mungkin juga kepala dinas pendidikan misalkan gitu, ketika ditanya kapan ini masuk, maka bingung juga menyampaikannya. Tapi kan dengan kebijakan yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19, baik itu pemerintah, kota, kabupaten maupun pusat, itu bisa dijalankan sadar katanya asal sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, jadi saya pikir begini, makanya akan jauh lebih arif dan lebih baik ketika semua unsur ada di situ, duduk bersama. Karena ketika kita berbicara mengenai COVID, gugus tugas, maka tidak hanya berbicara corona saja, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain. Contoh misalkan, ayo kita bisa bersama-sama duduk bersama bagaimana melibatkan psikolog, KPAI, kemudian melibatkan juga stakeholder yang lain seperti ulama dan sebagainya, sehingga kita bisa menentukan sikap yang benar. Artinya menentukan sikap yang benar itu saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan. Saya menyampaikan bahwa kadang-kadang saya kok agak nggak cocok gitu. Artinya nggak cocok itu begini, bahwa perlakuan pemerintah di dalam memperlakukan zona antara merah, kemudian kuning, biru, hijau, ini sama. Yang saya maksud adalah di Kabupaten Tasikmalaya ini kan kategori zona hijau, maka perlakuannya tidak boleh seperti zona kuning, zona biru ataupun zona merah apalagi. Gitu. Tapi kenyataannya emang seperti itu. Kita diperlakukan zona merah sehingga tidak keluar. Bahkan kalau orang yang menggunakan masker juga harus tidak menggunakan masker misalkan ya di beberapa tempat. Di Tasikmalaya harus dilakukan punishment dan yang lain. Ya betul. Contoh kan begini, dia nggak boleh disamakan dong antara kebijakan masyarakat kota Tasikmalaya dan kabupaten, karena berbeda. Statusnya juga berbeda. Sehingga saya berpikir bahwa untuk menyelamatkan semuanya, menurut kami, ketika kita menyelamatkan pendidikan, maka yang dilibatkan bukan hanya sekedar pendidikan, tapi juga stakeholder yang lain, seperti psikolog yang tadi saya sebutkan, gitu. Kemudian melibatkan orang tua siswa, komite, memaksimalkan perannya. Ini bagaimana menghadapi hal seperti ini? Ada salah seorang bupati di daerah Jawa Timur, Bojonegoro kalau tidak salah, itu membolehkan
atau memberikan kebijakan kepada semua siswa baru untuk masuk ke pondok pesantren dengan konsep protokol kesehatan tentunya. Sehingga berbondong-bondonglah mereka yang sudah cukup lama menunggu itu masuk pondok pesantren lagi anak-anaknya. Di Jawa Barat juga ada. Tapi kan ini gaung terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan bahwa anak harus di rumah. Belum ada konsep pendidikan yang jelas yang di dalam sebuah gedung yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana menyikapinya antara perintah orang masuk lagi ke pondok pesantren, para santri dan mendapatkan ilmu juga di sana dan ada juga konsep pendidikan dengan perintah stay at home bagi anak-anak dengan konsep virtual. Itu yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita belum siap menghadapi suasana seperti itu. Tapi kita dipaksa untuk siap. Tapi saya pikir begini kan, kenapa harus melibatkan stakeholder setelah keseluruhan? Di sisi lain kita harus belajar. Tapi di sisi lain keselamatan juga utama. Di situ ada jalan tengah. Jalan tengah itu adalah protokol kesehatan. Ini adalah solusi, gitu ya. Jalan tengah yang bisa mensiasati kira-kira anak tetap belajar, tetapi anak juga bisa selamat. Nah, sekarang saya pikir hari ini yang kita anut adalah bagaimana standar protokol kesehatan itu tetap dipakai, gitu. Sehingga acuannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pelaksanaan protokol kesehatan itu ketika sebuah lembaga pendidikan melaksanakan pendidikan. Nah, saya pikir itu kuncinya, karena memang juga di wilayah Tasikmalaya pun juga sudah mulai masuk gitu, santri-santri dan sebagainya. Tetapi saya pikir hari ini gitu ya, hari ini itu jalan tengahnya adalah kita laksanakan standar protokoler kesehatan. Baik pemirsa, seperti yang disampaikan tadi, saya sangat tersentuh sekali kalimat yang disampaikan oleh Mas Ato bahwa pada akhirnya pendidikan itu harus datang dari rumah. Pada akhirnya di masa pandemi ini anak-anak harus dekat dengan orang tua. Saya sangat setuju sekali. Mungkin saja selama ini anak-anak jauh dari orang tua sehingga orang tua tidak terlihat. Mungkin saja orang tua tidak pernah acuh dengan anaknya sehingga kejadian-kejadian yang menimpa anak-anaknya begitu sifatnya kriminal atau yang lainnya pun tidak tahu. Di masa pandemi ini semuanya akan menjadi dekat. Nah, atau barangkali di closing statement ini apa yang ingin Anda sampaikan, atau barangkali Anda melihat adakah sebuah permasalahan sentral di masa pandemi ini selama 3 bulan terakhir ini dengan KPAID terkait dengan anak-anak yang sekolah? Adakah permasalahan yang timbul? Ya sebetulnya kalau mau diinventarisir dari beberapa masuknya pelaporan selalu ada yang diantaranya adalah persoalan bahwa ini kan mau tidak mau bahwa telah terjadi migrasi persoalan dari sekolah ke dalam rumah. Kemudian muncul persoalan kembali secara umum bahwa orang-orang tua kita tidak semuanya siap menghadapi suasana seperti ini. Tidak semua orang tua siap menjadi guru, tidak semua orang tua siap menjadi faktor anak dengan cara yang baik-baik. Sehingga closing statement yang ingin saya sampaikan adalah mari kita maknai ada di rumah itu adalah sebuah momentum untuk kita menjadikan orang tua sebagai idola bagi anak-anaknya. Saya pikir ketika orang tua itu bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, maka tidak akan ada lagi kekerasan pada anak-anak. Luar biasa. Maka tidak akan ada lagi anak-anak yang bermain di jalan. Maka tidak akan ada lagi anak-anak kita mengidolakan orang lain selain orang tuanya. Baik, luar biasa pemirsa. Dan di akhir segmen ini satu kalimat yang saya ingin tekankan kepada kita semua adalah jadilah orang tua idola itu bagi anak-anak. Dan tentunya juga di ngopi ngobrol pikiran ini berakhir juga pertemuan kita untuk malam ini. Terima kasih Mas Ato. Sami-sami. Yang mudah-mudahan sukses terus KPAID Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada permasalahan yang berarti tentang anak-anak. Saya DJM undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.